sampai di poin dimana gue yang kayak wah sisi depresifnya itu muncul banget, kelihatan. Puncaknya sih waktu percobaan bundir pertama ya, Itu di rel tahun kereta 2016 atau 17. dan welcome di Bukan Bincang Biasa bersama saya Nadia Laidrus. Nah, jadi ini adalah narasumber pertama kita dan lu merawanin alat-alat gua nih San, by the way San. Betul. Dan bintang tamu kita hari ini adalah Sania Leonardo. Yeay. Gitu ya. By the way, ini thank you loh San, lu udah 20 menit menunggu ya? Iya, 20 menit. 20 hari lalu sih jujur. 20 hari lalu. Aduh, ya jadi lu spesial banget di episode pertama gue ya. Makasih. Gue yang bangga nih bisa ngundang Sania. Lu apa kabar nih San hari ini San? Ceria nggak sih Gini hari ini? aja kita mah kalau ditanya kabar sama masyarakat lain gitu, ya kabarnya gimana ya gini-gini aja. Ya gini-gini aja ya. Iya. Tapi lu ceria beberapa hari ini kayak tampil lebih segar ya? Emang iya ya? Iya, gue ngeliatnya kayak hari ini lu lebih ceria lah dibanding hari-hari lainnya. Masa sih? Iya, perasaan gue dong ya? Oh iya. Oh makasih deh. Aduh. Aku emang ceria kok, tenang aja teman. Oh oke. Nah lu akhir-akhir ini kesibukan apa nih San? Sibuk sih. Sibuk banget ya? Kesibukannya apa sih? Gue cuman bisa jawab gue sibuk. Oh gue sibuk. Iya, udah itu doang. Gue mah ngonten. Kalau ada gatel. Oke. Kalau ada kerjaan kita kerja, kalau nggak ada ya udah kita nganggur. Aduh. Tapi nih gue denger-denger lo mau pindah ke Bali. Oh iya, pindah Islam. Enggak boleh sama mama saya. Oh gitu. Enggak. Aku kan abuy. itu? Anak buah Yesus. Aduh. Enggak, aku ini. Aku mau pindah ke Bali bentar lagi. Oh, kenapa nih kau pindah ke Bali? Padahal di Jakarta. Ya, biar kelihatan udah ada duitnya aja sih. Saya udah ada usaha baru, teman-teman. Wow, congratulations. Keprok dulu dong, panitia ya. Oh, iya, tapi nih seru banget nih. Gue kan lihat nih di Instagram lu udah punya resto baru, The Ubud. Betul. Keren banget. Kapan gue di endorse ngomong-ngomong? Kapan ya? Emang di Ubud punya gua gitu langsung. Aduh. Emang iya punya saya? Oh iya punya saya. Okay. Kebetulan nanti kalau ada budget marketingnya. Oke siap. Rate-nya Nadia mahal banget. Aja. Rate-nya Nadia mahal. Yang penting gue dikasih makanan yang enak. Iya benar ya. Iya boleh deh. Padahal gue kalau ke sono makannya bayar bareng staff juga. Nasi sama sop sama telur dadar. Itu enak banget tau. Tapi emang itu enak banget. The best. The best. Tempe goreng. Tempenya jangan pakai tepung. Iya tempe udah gitu. Pakai bumbu kuning gitu kan. Enak banget, tuh lapar deh gue. Iya kan, itu enak banget demi apapun. Itu enak banget. Jangan lupa mampir ke di Ubud ya. Oh tuh, jangan lupa mampir di The Ubud di Sentul. Di Sentul, lumayan lah buat ngebantu saya sama keluarga. Waduh. Teman-temannya. Iya, terus juga lu ada villa. Ada villa baru di Bali. Wow, Balinya di mana sih? Aku di Prerenan. Di Canggu. Tahu itu gue. Iya, karena gue pas sama Aiman and the Gang tuh kan ini juga di Prerenan itu. Oh iya, gue di Prerenan namanya Oma Siji. Wow. Tolong disewa ya teman-teman biar balik modal. Asik. Siap deh, ntar kalau gue ke Bali gue sewa gitu. Buat lunasin berapa kamar? Waduh. 3 aja cukup dah. Cukup 3 kamar. Aku malu berasa. Gue kalau ditonton sama Khairul Tanjung gue malu dah sumpah. Bisnisnya banyak banget deh. Ya enggak lah, kan kita juga memulai bisnis, kita merintis gitu. 3 kamar, berarti bisa buat 6 orang, lu bisa lah nanti dibagi 6 bayarnya ya. Iya benar, patungan. Buat ber-6 ada kolam juga, kalau buat baptis boleh. Oh gitu ya? Boleh, jangan terkagak ini lagi. Maaf ya Pak Pendeta. Gak apa. Doang kita. Emang boleh di villa gitu boleh? Gak tahu sih. Kalau gue sama ini di gereja ya. Iya. Tapi seru ya kayak orang ngapain nih ke Bali nyewa villa ayo. Iya. Itu baptis seru kali di sini ya gitu. Kayaknya nggak sampai segitunya deh orang-orang. Iyalah. Kayak gitu. Tapi airnya seger. Airnya dingin ya. Dingin, kan Bali biasanya panas tuh. Ini airnya dingin. Enggak sih, biasa aja. Jadi biasa kalau orang-orang kalau di Bali tuh siang-siang mereka malah berenangnya. Emang iya. Iya. Karena kan panas tuh, gerah ya kan. Berenang. Habis itu sunburn ya kan. Oh iya benar-benar. Bisa gitu Nadia lain. Malu tahu saya ngomongin soal usaha saya yang
Ya Lo nggak nggak apa-apa. sih? Tapi by the way, lo tuh mungkin ngomong gini tuh bisa menjadi inspirasi nih buat orang-orang. Berarti kan lo pintar mengatur money gitu, ngerti ya? Kayak bisa buat bisnis, lo bisa tadi ya invest yang kita udah ngobrol, lo bisa invest ke restoran, terus juga lo investasi ke villa. Itu kan maksudnya gue ngeliat lo pintar memanage uang gitu, ngerti gak? Emang iya? Ya iya dong, pasti kelihatan ya nggak sih? Iya. Iya dong. Iya, soalnya Apa? kan kita nggak selamanya kerja gini. Nah, ya, tapi itu benar. Ya kan? Tapi itu benar. Maksudnya gini, ya siapapun itu ya, maksudnya Iya. ketika seseorang itu berada di atas, kita nggak bisa menjamin kita akan selamanya di posisi itu. Jadi Betul. ketika kita punya pendapatan, ya kita harus pintar memanage uang itu untuk bisa menjadi ya investasi gitu, ngerti ya? Jadi entah itu misalnya dalam bentuk villa, atau gue pernah mikir kayak entah itu kos-kosan gitu kan. Iya, Itu iya, kan iya. kayak ada uang Iya. yang muter, tapi juga ada nilai yang naik terus ya, Iya, nilai coba. bangunan, Iya tanahnya. bener. Lo coba bayangin Lawang Sewu jadiin kos-kosan. Eh, 1.000 tuh 1.000 Boboknya tapi sedia tiap bulan sendiri. 1,5 juta deh pokoknya tuh. Kayak gitu. Sumpah, iya. Iya kan? Tapi boboknya enggak sendiri tuh Iya kayaknya. benar. Iya Kan kan? ditemenin. Ditemenin. Nah, itu dia horor ngeri ya, ya. Bun. Ini kita bincang-bincang horor ya. Bukan bincang biasa, bincang horor ya. Bener, ngeri banget. Oke. Nah, San, gue tuh pengen tahu deh, lu tuh sebenarnya jadi content creator tuh start dari kapan? 2020 waktu Pandemi. awal pandemi. Awal pandemi. Iya, yang gue masih ngocok dalgona. Nah, pas di situ gue capek banget bikin kopi, emang segininya ya pemirsa. Gitu. Jadi bermula dari pandemi lo bikin konten lucu gitu ya, ngocok Iya. dalgona. Enggak ngocok dalgona, bercanda doang Oh, tadi ya ini. Oh, oke. Iya kita. Enggak, itu kita ngomongin soal waktu itu gue cerita soal sekolah gue yang bubar. Abis itu habis gue bikin video itu gue itu gua dikejar nonton. klarifikasi. Itu gue nonton. Iya. SD lu kan yang bubar. SMA. SMA lu ya yang SMA. bubar ya. Iya. Oke, itu tuh gue Iya. kayak nonton deh. Iya, abis itu dikejar bikin klarifikasi. Karena sebenarnya SMA-nya nggak bubar. Bubar. Oh, bubar. Terus Bubar. kenapa lu klarifikasi? Kayaknya mereka itu yang nonton itu kayak nggak paham kalau itu adalah cuman bercanda doang, dan gue tuh ngebahas soal pihak ketiga. Jadi itu pernah kondisinya gini. Oke. Jadi kan OSISnya itu digabung SMP sama SMA. Digabung terus kita bikinlah sparring futsal antar sekolah, ya kan? Ya, kayak kelas meeting gitu ya. Iya, Nah. bener. Nah, habis itu OSIS gue ngasih ke SMA negeri sebelah nih, nggak Oke. jauh-jauh banget lah, ya bisa jalan kaki Hmm. gitu. Terus baru kita datang, satpamnya nanya keperluannya apa, saya mau ngasih surat nih buat sparring. Oh, dari sekolah mana? Itu sekolah itu. Emang di mana sekolahnya? Itu loh Pak, yang sebelah ini. Loh, itu sekolah, saya kira pabrik. Mampus gak dibilang gitu gue. Diem loh Emang itu. bentukannya kayak pabrik gitu. Kagak, jadi dia tuh ngiranya kalau itu tuh pabrik. Jadi kalau jam pulang sekolah dikirain bubaran pabrik kali sama Iya. dia ya. Emang Kayak gitu. seragamnya Bagus seragamnya. Oke. Apa rok gua kotak-kotak, terus atasannya putih udah beda begitu. Gue ceritalah di TikTok soal Iya. gua si satpam sekolah itu. Ah, Cuman kayaknya ada beberapa pihak yang nggak terima kalau Iya. disangka pabrik. iya. Ya kan gue ceritain sama bapaknya. Iya, dan apa adanya memang Iya. kejadiannya Terus begitu udah ya. disuruh, wah hancur deh waktu itu gue. Disuruh klarifikasi. Iya, dikejar sama angkatan-angkatan atas pokoknya mah. Oh, tapi clear lah ya. Clear, abis Clear. itu deh Abis itu mulai waktu itu, viral. iya, gitu deh. Tapi keren tau San, maksudnya gue tuh sering banget terhibur kalau lo lihat tuh story chat itu, gue pasti sering Iya. banget ngasih react ketawa Iya, sama story iya. lo, kayak ya ampun ngehibur banget, kayak lo tuh lucu gitu, ngerti gak sih kayak Alhamdulillah kalau dibilang gitu. Kalau nggak lucu kita kagak bisa nyambung hidup karena kerjaan kita semua di situ. ya, tapi gak apa-apa sih, maksudnya orang itu kan punya keahliannya masing-masing ya. Bener. Lo itu ngehibur tuh selain dapat duit gitu ya, Iya. lo juga dapat pahala. Kan? Amin. Terus yang hibur saya siapa? Saya tiap hari menangis. Wah, Jangan penuh dong. emosi. Oke. Penuh emosi. Nah, jadi sekarang single atau punya pacar? Double. Oh, double. Oke, double. Double. Dibilang single nggak single banget, dibilang Oke. punya pacar juga nggak punya pacar banget. Apa Bingung berarti? kan lo? Apa comfort zone? Oh, atau- nggak, lebih ke jalanin aja dulu. Oh, ini anak jaksel banget ya, entah jalanan aja dulu, Iya. terus apalagi sih? Kayak Ih, takut ya TTM sama itu, komitmen. TTM Ya itu apa sih Allah, bahasa? TTM, Enggak, TTM kan zaman gue. Iya. FWB. Ya ampun, gue sampai lupa kata-kata Tapi FWB. nggak FWB Pak, kalau FWB kan itu ya. Oh iya bener. Lalu untung nggak? Apa boncos? Untung. Oh, apa rugi bandar?
Untung banget. Ya Allah, zaman TTM waktu itu Mulan Jamila sama Bunda Maya masih temenan tuh. Zaman TTM. Iya, zaman TTM. Di TTM. Karena zaman gue kan TTM. Iya Gue benar tuh. angkatan tuir ya. Iya, Kalau zaman iya, anak iya. sekarang kan ada FBB. Iya. Padahal aslinya rugi bandar salah satu. Iya, benar. Boncos tuh. Oke. Makanya. Nah, San, gue tuh sebenarnya ada suatu hal yang gue tuh penasaran nih dari lo. Apa nih? Apa nih? Ya. Jadi kan gue beberapa kali lihat di konten lo dengan apa yang gue lihat di sosial media, gue nggak tahu nih sebenarnya apa yang lo alamin. Dan beberapa kali yang lo share adalah lo tuh mengalami bipolar disorder. Betul. Nah, itu boleh nggak San lo cerita bagaimana awalnya dan ya mungkin cerita tentang apa dulu lah yang lo alamin. Kalau awalnya biasa aja. Oke, awalnya biasa aja. Kayak lagu Iya. Enggak, jadi sebenarnya simptomnya itu udah muncul dari gue kecil. Kecil umur? Wah, nggak bisa inget deh, maksudnya umur berapanya, exactnya umur berapa. Soalnya cukup sering, mulai dari gue panic attack sampai gue kejang-kejang nggak bisa napas segala macam, sampai gue tuh dibawa ke dokter jantung sampai EKG segala macam. Itu waktu masih kecil tuh dibawa EKG? Gue waktu EKG kelas 5 SD. Oh ya masih kecil. Iya, karena dikiranya jantung nih kayak gitu kan. Terus sampai ke sampai foto ronsen MRI ya apa sih, nggak ngerti lah gue pakai sampai dicek-cek di dalam gitu, nggak paham gue. Iya gitu. Nah, bersih. Oke, baiklah, keluarga kita menyimpulkan bahwa anak ini disantet. Oh oke. Masih percaya gitu-gitu ya? Wih, disantet nih Sania. Tapi gue selalu percaya itu, kalau kuntilanak denger juga tersinggung. Enggak, gue nggak ngapa-ngapain anjir. Enggak, gue bener juga. Enggak gitu kan. Bukan. Sampai mulai makin kelihatannya memang dari SD tuh gue hypersomnia. Oh, jadi lu lebih sering tidur ya? 13 jam gue per hari tidur straight, tidak bangun. Mereka juga 13 jam tau kalau tidur. Emang ngantuk. Oh, oke. Itu emang ngantuk. Kerja sama lu berat banget tuh kayaknya tuh. 13 jam tuh. Di kenapa gak bangun-bangun gitu. Terus udah kayak gitu, emosinya parah banget nih anak nih. Ya kan, kayak roller coaster. Sampai di poin dimana gue yang kayak sisi depresifnya itu muncul banget, kelihatan. Puncaknya sih waktu percobaan bundir pertama ya. Itu di rel kereta. 2016 atau 17. Itu berarti usia lo udah SMA. Waktu itu gue inget banget. Serius, itu gue SMA. Di rel kereta? Iya. Jadi gue kalau lewatin rel kereta itu kan trauma, itu di Jakarta ya. Trauma sih, kalau sekarang udah nggak begitu, tapi gue kayak kilas balik. Oh, ada yang nyelamatin gue dulu nih. Gitu. Gimana tuh? Ada bapak-bapak waktu itu, gue inget banget tuh bapak-bapak. Lu berdiri di tengah rel gitu? Ya kalau di pinggir nggak kena dong. Iya. Bener-bener. Di tengah. Serius, gitu. Lu di tengah rel? Di tengah, terus udah ditolongin, tapi gue ngerasa kayak gue punya utang hidup Budi. Gitu sama itu, tapi gue nggak kenal juga sih sama bapak-bapaknya. Mungkin kalau ada bapak-bapak itu ya udah. Iya, udah kayak mungkin kita nggak akan kenal. Nah, memang salah satu saudara gue tuh punya mental issues juga, tapi emang keluarga besar tuh dulunya tuh sempet denial karena gimana ya, opa gue nih pendeta, nyokap gue pendeta, yang emang rata-rata satu keluarga besar aja aktif banget nih di gereja gitu kan. Kalau orang kan dulu stigmanya kayak lu kurang berdoa gitu-gitu kan. Nah, akhirnya gue nanya sama kakak sepupu gue, terus sampai dia nanya, hal yang paling lu lakuin tuh apaan, San? Oh, gue bundir. Tapi gue santai ngomongnya karena gue nggak punya trigger khusus. Gue bundir gitu. Terus langsung dibilang, San, lo harus cari psikiater lebih cepat. Akhirnya besok gue ke psikiater. Tapi itu juga nggak langsung didiagnosa bipolar. Dulu itu didiagnosanya major depressive disorder alias depresi mayor. Karena kan sebenarnya mental issues tuh ciri-cirinya mirip-mirip kan. Bener. Nah, dari situ terus 1,5 tahun gue tidak menunjukkan adanya perubahan. Terus gue pindah psikiater. Diobservasi lah, yang biasanya dulu gue sama psikiater yang lama sebulan sekali kontrol, ini jadi 2 minggu sekali buat observasi. Terus-terusan observasi, barulah keluar diagnosa bipolar 2 alias bipolar disorder, depressive disorder. Ya, bipolar 2 kan dia ada episode gini manik sama depresif. Betul, tapi lebih banyak depresifnya. Makanya gue tuh bisa yang kayak gue ngilang berapa bulan. Ngilang tuh maksudnya?
ini pernah kondisi di mana gue 6 bulan gak ada yang bisa kontak gue hapus semua sosial media, jadi cuma bisa nelpon sama SMS. Tapi mau... nyokap lo tahu kan lo di mana? Tahu, nyokap gue kan, jadi misalkan gue di kampus gue langsung pulang. Ntar teman-teman gue nanya kayak antara ada dan enggak nih orang gitu loh. Iya. Gue pernah di situasi karena itu. lo kayak lagi malas bersosialisasi gitu ya. Iya banget ya. Kayak gitu. Gitu. Oh, jadi lo setelah lo ketemu sama psikiater yang kedua barulah lo didiagnosis bipolar disorder tipe 2. Iya, betul. Itu tahun 2000, 1,5 tahun dari 2017. Ya, 19 ke 20 gitu ya. Berarti lo kalau sampai sekarang 2018 akhir. 18 akhir. Berarti kalau sampai sekarang udah 3 tahunan sekian gitu tapi ya. Tapi kalau minum obatnya dari 2017 sejak awal. Iya, tapi yang tadi masih mayor depresif itu ya. Oke. Nah, tapi kalau menurut lo sendiri nih, kenapa kok lo bisa sampai mengidap bipolar ini? Nggak tahu sih, kalau kata psikiater sekarang karena ada faktor genetik. Masih kelihatan banget genetika, soalnya kayaknya kalau dikilas balik hidup gue biasa aja gitu biasa aja gitu loh maksudnya. Tapi ada kejadian yang traumatik gitu ya. Nah, orang-orang di sini tuh kayak masih banyak yang salah mengartikan sih. Kan? Iya. Traumatik kayak putus cinta dianggap traumatik. Iya. Padahal kan biasanya kalau traumatik tuh kayak kematian gitu ya, atau perceraian yang kayak gitu tuh yang dia tuh cenderung ke traumatik gitu, atau kejadian-kejadian yang heboh gitu ya. Iya. Kayak misalnya dia mau dibunuh gitu. Iya. Gitu. Ya mungkin ada kejadian-kejadian lama yang sebenarnya ini bisa kemungkinan kejadian lama yang sebenarnya ngebekas ke mental gue, tapi guanya udah lupa, oh gue pernah mengalami ini. Iya. Jadi lo nggak inget apa gitu kejadiannya? Yang exact banget sih enggak, tapi memang sampai sekarang gue masih memegang prinsip dari psikiater gue, ini faktor genetika. Gitu. Oh iya, jadi siapa anggota keluarga lo yang enggak ngecek? Oh nggak ngecek. Tapi ada kelihatan. Ini kelihatan. Cuman kan dulu nggak ada yang ngecek-ngecek gitu. Siapa tuh, bokap, nyokap, kakek, nenek? Itu ada dari ini kayaknya dari keluarga bokap gue. Ada beberapa keluarga bokap yang ini udah mulai ini sebenarnya kelihatan sejak lama, tapi kita denial aja, dikiranya emang gitu kali orangnya. Kayak gitu. Ada lah dari keluarga mah gitu. Jadi berarti kejadian paling parah tuh yang pernah lo alamin adalah percobaan bunuh diri. Iya. Itu pas di rel kereta. Iya. Atau ada lagi nggak setelahnya itu? 4 kali. 4 kali. Jadi sampai detik ini lu 4 kali percobaan bunuh diri. Iya, tapi semenjak guenya yang jadi kayak orang sekarang, karena faktor komenan dari orang yang nyemangatin gue itu ngefek banget tahu. Iya sih. Gue terakhir kali bundir tuh 2019 2020. Oh, itu terakhir. Berarti dalam kurun waktu sekitar 4 tahun itu lu percobaan sampai 4 kali. Iya. Pendek ya 4 tahun. Pendek. Berarti hampir kayak itu tuh tahun sekali. Wah gila banget itu kalau gue bilang. Gimana? Itu kayak apa ya? Kayak lu tuh percobaan, tapi saking biasanya ya udah gitu lo lakuin aja. Kayak nothing tulus gitu lo, kayak oh ya udah gitu. Ada nggak? Tapi ada nggak kayak apa ya? Mungkin kalau lo tahu ya kayak halusinasi atau delusi gitu, yang suara-suara. Oh, suara gue nggak ada ya. Nggak ada suara-suara yang nggak ada. Iya ada gue nemuin ada temen gue yang kayak gitu, kayak lompat gitu kan. Nah kalau gue tuh enggak, jadi gue kayak ya udah gitu. Kayak udah ada hasrat aja gitu untuk melakukan gitu ya. Kayak gitu aja sih. Nah itu percobaan 4 kali itu apa aja San, kalau boleh tahu selain rel kereta? Overdose. Udah pernah. Overdose tuh dari obat yang dikasih dokter lo minum banyak gitu. Tapi ternyata tidak menimbulkan kematian ya. Oke. Waktu itu saya diketawain kayak ya San. Tapi nggak itu cuman buat ini doang gitu loh, biar gue nyesalin apa yang gue lakukan. Terus overdose, terus cutting ya. Iya, ya kayak gitulah, minum Baygon. Emang nggak sakit? Minum Baygon? Iya. Nah ini gue selalu ngomong di kesaksian manapun ya. Setiap gue melakukan, emang dasarnya gue waiting list mungkin ya di alam sana. Ya Allah. Setiap gue melakukan itu semua selalu ada orang yang tiba-tiba muncul, percaya atau enggak, selama 4 kali ya. Selalu ada, Jadi yang pertama itu si bapak yang nolongin lo di rel. Ini menurut gue gak make sense. Iya, oke. Jadi gue tuh mau minum Baygon saat itu ya. Iya. Rumah gue kosong karena bapak gue baru meninggal saat itu. Nyokap gue di kantor. Iya. Kantor gereja. Jadi gue kosong karena gue anak tunggal. Bisa-bisanya ada temen gue
Kalau kita udah temen deket gimana sih? Oh ya bakal main ke rumah kan? Iya. Dia kagak ngetok, kagak dia buka pintu rumah. Gue juga nggak tahu kenapa hari itu dia datang ke rumah. Sania dia langsung masuk. Itu yang baygon. Iya, gue kayak Tuhan emang sebaik ini. Emang gue belum boleh pergi nih. Iya benar. Sampai sekarang makanya gue tidak pernah melakukan percobaan lagi karena di satu sisi sekarang gue melihat oh ternyata gue punya tujuan hidup yang lain selain gue cuman bernafas ya. Benar. Di situ gue ngelihat kayak ada di pikiran gue yang sekarang udah nge-switch banget gitu. Jadi gue benar-benar sekarang kayak mencoba untuk menikmati segalanya di kacamata yang berbeda. Kayak gitu gue. Tapi apa sih hal yang ngebuat waktu itu tuh lo pengen mengakhiri hidup gitu? Perasaan apa gitu? Oh gue nggak ada trigger khusus. Selain faktor depresif mungkin. Nggak ada trigger khusus. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada. Jadi lo ya udah gue pengen mengakhiri hidup aja gitu. Iya karena bukan masalah sih, lebih ke kalau gua nggak ada juga kayaknya dunia ini akan baik-baik aja. Ternyata yang gua bertahan hidup sampai detik ini, oh ternyata gue bisa bermanfaat lagi nih. Betul. Di sisi yang lain. Betul. Mungkin makanya gua tuh suka dengar kayak lo nih kayak tadi lo bilang, lo tuh menghibur San. Oh ternyata ada yang lain lagi. Bener. Kayak itu yang gue senang. Sekarang udah gue ya gitu hidup gue mas sekarang. Ya tapi maksudnya apa ya, apa yang lo lakuin sekarang ya, gue ngelihatnya lo tuh keren loh. Satu, lo menghibur, enggak tapi beneran ya, maksudnya gue gak tentu bisa melakukan apa yang lo lakukan. Lo menghibur, lo bisa membantu orang-orang dengan ikhlas, lo datang ke pelosok, lo mandiin mereka, itu kan gue lihat semua kan videonya kayak, wah dia bisa loh, dia bertahan begini. Dan lo berapa lama tuh di Lembata tuh? Wah misalkan di sana tuh berapa lama pulang Jakarta, terus balik lagi kayak gitu terus. Ini aja gue mau berangkat lagi. Yang kayak aduh banyak banget sampai. Padahal kan gitu. itu jauh di luar comfort zone lu gitu kan. Lu biasa maksudnya ya lu biasa everything easy ada di kota dan lu harus terjun ke desa, lu harus ketemu masyarakat yang butuh lu gitu kan. Maksudnya kayak ya hidup lo itu sangat bermanfaat gitu buat orang lain. Amin gitu kita amin. Oke. Jadi tadi ya berarti lo percobaan bunuh diri itu sampai 4 kali dan akhirnya terakhir digagalkan sama temen lo dan itu menyadarkan oh gue belum boleh. Belum. Oh belum mulai. Belum boleh emang. Belum boleh. Emang belum boleh. Nggak boleh berarti. Iyalah nggak boleh lah orang hidup itu berharga maksudnya. Siapapun yang terlahir ke dunia ini menurut gue semua itu berharga. Bener. Gitu kan. Jadi kayak ya sebelum lo mencintai orang lain kan juga lo harus mencintai diri lo sendiri. Itu benar. Ya kan. Kita aja kalau di pesawat nih, kalau pesawat lagi turbulensi, oksigen sampai turun, yang kita selamatin adalah diri kita sendiri baru sebelah kita. Iya, betul? Jadi kita harus selamatin diri kita sendiri, bikin happy, bikin cinta sama diri kita, baru kita cinta sama orang lain. Karena seperti ya benar kalau kita cinta sama orang lain, kita mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri ya nggak sih? Iya. Nggak sih gue sotoy tapi emang gitu. Iya emang gitu loh. Apa ya? Self care itu penting. Betul. Nah, San, tapi ini apa ya? Tadi kan tapi lu sekarang masih minum obat ya? Masih minum ya? Masih minum apa? Berapa kali gitu sehari? Oh, kalau obat sekali satu. Tadinya berapa? Pertama kali berapa? Yang dulu itu ada yang 2 kali. Cuman dosisnya jadi itu soalnya obat yang sama, cuman beda berapa gram. Tapering off kan. Iya, jadi ya udah digabung jadi satu akhirnya. Ya udah terus kayak kapsul gitu ya. Terus habis itu diturunin karena. Kalau sekarang 4 jenis dalam satu kapsul. Enggak, satu kapsul satu kan jadi ada 4 biji. Oh, oke, 4 biji. Tapi sehari 1 kali. Iya, dulu gue pernah sampai 5 kali sehari. Oh, buat macam, Tapi sekarang udah mulai stable puji Tuhan. Jadi udah sih 4, 2-nya racikan, 2-nya obat pasti gitu. Kalau saran dari dokter ya mungkin selain dari obat, apa sih hal-hal yang harus lo lakuin untuk menjaga mood gitu? Nggak boleh makan tepung. Oke. Tapi saya suka risol jadi kayak tepung sama gula berlebihan itu juga jangan. Kayak gitu pokoknya tepung tuh nggak boleh. Gue nggak ngerti kenapa. Bukan nggak boleh sih, dikurangin. Tapi ngefek sih jadinya jadi lebih turun mungkin badan ya gara-gara jarang tepung-tepungan.
Karena sebenarnya lifestyle tuh ngaruh kan. Emang. Iya kan. Kalau lu Iya. pas makannya sehat, Iya. rajin olahraga. Sama olahraga bener. Iya, Itu ngefek banget tau. Efek dari Ngefek. hormon kita kan ngefek, apalagi hormonnya perempuan gitu kan. Iya, apalagi kalau gue lagi kondisi manic. Nah, manic itu ibaratnya yang senang berlebihannya Iya, ya. iya. Itu secara umumnya mungkin itu Iya. secara gampangnya. Jadi kalau senang berlebihan itu gue pernah di situasi gue pernah ngedesain. Dulu kan gue nail artis kan. Iya, Jadi gue iya. punya nail studio dan segala macam. Gue pernah ngedesain dari jam 4 sore sampai jam 5 pagi. 13 jam lu ngedesain? Iya. Berapa kuku gue desain. Dan gue gak capek. Nah kalau olahraga physically capek, jadi lo bisa tidur gitu. Iya loh. benar. Iya jadi kayak sore gitu olahraga. Iya, gue pernah ngebersihin rumah jam 2 pagi seluruh. Gue ngepel gitu-gitu bisa gue. Tapi gue juga pernah tau, gue tuh gak bisa tidur ya. Jadi gue tuh gak bisa tidur jam 2 pagi juga. Apa ini gak bisa tidur, gue harus cari kegiatan biar capek. Terus gue beresin lemari, karena lemari gue berantakan. Tapi iya tahu itu juga bisa stress relief tahu, bersihin lemari. Bener, demi lemari. Apapun itu. Jadi kalau kalian kalau kalian mumet dengan kerjaan di kantor, mungkin salah satu solusinya adalah bersihin lemari, tata laci. Betul. Gitu, dan tata kota kalau mau lebih ribet lagi. Iya gak sih? Ini ya, meringankan beban pemerintah. Betul, iya kan? Iya dong. Aduh, iya. Jadi tapi Nisan, bipolar disorder ini berpengaruh nggak sama kerjaan lu? Jujur iya, makanya sekarang gue di-handle dengan 1 psikiater dan 1 psikolog. Dulu gue di-handle 2 psikolog bahkan, 1 psikiater. Sekarang 1 karena gue diharuskan untuk ketemu orang kan. Iya benar, lo harus. Jadi kayak aduh yuk biar tetap stabil dan enak. Kali aja ada orang yang kagak tahu guanya ngomel-ngomel kan, nggak enak. Jadi gue lebih ini, tapi yang berpengaruh banget kalau lagi di fase depresif gue. Iya, fase depresif. Bikin konten tuh drain banget sumpah. Iya. Jadi gue lebih ke apa ya? Gue drafting sih konten. Iya, kalau pas lagi episode manic, tinggal di-upload pas lagi ininya. Udah. Itu kalau boleh tahu di mungkin tahun terakhir ya di 2022 atau 2021 gitu. Itu berapa lama lo ada di episode manik, lo ada berapa lama di episode depresif tuh lo inget gak? Enggak. Tapi ya cukup sering, apalagi fase depresifnya yang lebih parah lama, waktu pandemi awal. Wah mau mati gue jujur. Karena kayak ibaratnya stresnya adalah kita tidak boleh tiba-tiba keluar. Benar. Sedangkan kadang kita sebagai manusia butuh energi untuk keluar kayak ngeliat apa kayak gitu kan. Ini lo dikurung dalam rumah. Jadi gue ngerasanya kayak gue tanda kutip dibunuh tapi pelan-pelan. Secara mental tuh kayak nah ini yang gue lakukan waktu pandemi. Gue bikin jadwal video call Senin sampai Minggu. Sama siapa aja tuh? Nah gue bikin di Instastory. Dulu kan gue belum konten. Jadi gue tulis di Instastory. Karena semua teman-teman gue tahu kalau gue punya masalah mental. Iya. Jadi gue bikin Instastory. Gue punya slot hari Senin jam segini, Selasa siapa yang mau gitu. Oke, buat menghibur ya. Iya, buat Zoom. Iya, setuju sih. Sumpah. Kita sempet Zoom juga tau San sama TikTok itu. Oh iya. Iya, tapi kalau yang waktu pandemi itu gue sama teman-teman yang cuman Instagram teman-teman yang ada di Instagram gue juga gitu. Jadi udah bikin. Gak jelas ngobrol apa. Ya karena tapi itu gue setuju sih karena memang sebenarnya banyak sih orang-orang yang ya pressure gitu, mungkin juga ngalamin depresi ketika pandemi itu karena karena gila ya kita habis dibebaskan gitu, kita burung yang berkibar bebas tiba-tiba kita harus ada di dalam rumah gitu kan. Iya, sampai gue bikin pizza yang tatakannya adalah tatakan dandang. Udah gue lewatin itu asal kalian tahu. Dalgona, pizza pakai dandang, gue juga segala. Roti-roti, spaghetti oglio-olio yang rasanya mohon maaf kayak kos-kosan. Tuh ada banget, udah gue lewatin. Iya. Gitu. Tapi ini ya, maksudnya gini. Banyak nih, kalau gue pernah menemuin di rumah sakit ya. Banyak orang-orang yang ngalamin bipolar, dia datang ke rumah sakit ya. Dia ngeluh, maksudnya dimarahin bosnya. Ya kan, terus abis itu dia mungkin dia nggak bisa membaur sama temen-temennya sehingga dia ngerasa kayak dikucilkan, dijauhin. Jadi maksudnya yang gue pengen tahu sebenarnya seberapa sih bipolar itu bisa mengganggu hal-hal itu gitu kan. Sampai itu dimarahin bosnya, dia tuh nangis gitu kayak saya tuh nggak bisa ini, saya dimarahin bos saya dok. Kalau gue dari gue nggak tahu ya, mungkin
gue tidak mengenal mereka. Ya. Tapi kalau dari sisi gue dan apa yang pernah gue alamin, jadi lebih ke kok gue nggak bisa ngapa-ngapain sih jadinya. Iya, mungkin mungkin itu kayak Heeh. pas lagi fase depresif gitu Iya, gue jadi kayak emang gue paling nggak bisa ngapa-ngapain kok. Gitu gue. Bisa banget, apalagi kalau misalkan lagi manic, itu kan temperamennya lebih Iya. Jadi gue bisa yang kayak gue dulu pernah marah sama orang gara-gara dia tuh kayak cuman iseng doang megang jidat gue. Oke, tapi Terus alis gue hilang. Gue marah kayak ke customer service Lion Air tuh gak lo? Iya. Gue marah kayak gitu, Pak. Iya. Pernah juga yang gue di gereja. Hah? Nah, emang gue lagi kondisi depresif. Oke. Tidak seharusnya memang gue untuk terlalu banyak komunikasi sama orang karena lagi situasi manic. Gue lagi temperamen. Ada teman gereja gue, dia berdatang. Terus dia tuh mau cerita sama gue tapi emang excited anaknya. Kayak lu tahu gak sih gitu loh. Gue tuh lagi di kondisi itu, terus gue kayak ngeliat dia doang, terus gue bilang, lu bisa gak jauh-jauh dari gue? Jadi kalau manik tuh malah senggol bacok gitu ya? Kalau lagi pas temperamennya tuh setemperamen itu, tapi kalau happy, gue bisa kayak gitu. Iya. Jadi gitu, manik tuh antara senggol bacok marah atau malah happy banget? Banget. Kayak gitu. Tapi lo ada keinginan gak putus obat? Pengen lah, iya Pak. Tapi kan sekarang udah tapering off kan? Maksudnya sekarang udah di dosis yang rendah, cukup rendah atau medium? Oh, gue kurang tahu sih ini medium. Soalnya kalau obat wajib dari dulu sampai sekarang gak berubah. Yang berubah 2 sisanya aja sekarang obat racikan gitu. Dulu gue pernah dikasih kayak Riklona. Tiap hari gue minum Riklona, bayangin. Iya, ngefly ya. Wah, parah. Tapi sekarang udah gak dikasih lagi. Terus kayak dulu tuh ada obat yang benar-benar bisa bikin gue bantuin tidur. Iya. Karena tidur gue kadang kalau lagi manic kan jadi nggak tidur ya sih. Sekarang tidurnya udah mulai normal. Gue mah happy banget sekarang. Iya sih. Tapi gue pengen jujur dokter kalau ngeliat video ini dok. Saya capek tau. Iya pasti gue aja maksudnya gue ngerasain minum vitamin setiap hari aja gue kayak muak lah. Gitu iya kan. Iya apalagi minum obat gitu. Tapi karena kita tahu ini untuk kebaikan diri kita sendiri, gue lebih ke ya udah tenggak aja. Tapi jujur gue kadang bolong-bolong minumnya. Tapi itu ngaruh nggak minum bolong-bolong? Ada beberapa yang gue jadi kayak orang ngangung-ngangung. Gue goblok banget dah kadang kalau diajak ngobrol sama orang. Terus itu sama kayak kalau gue nggak ketemu kopi. Mungkin ya. Ngangong gue ketemu gue kayak, mood gue kayak langsung aduh. Gitu gue. Kayak gitu gue pernah ngawang. Iya. Nah San, by the way nih San, ada hal yang pengen gue sampaikan. Lebay. Gak, maksudnya gini. Jujur gue tuh ngerasa sometimes ngelihat orang-orang itu bipolar it's a trend. Ngerasa gak? Jadi ada yang jujur gue pernah dapet DM kayak gitu. Iya gue kan ngelihat jadi gue tuh ngelihat ya mungkin maksudnya gini, gue jadinya akan lebih bukan kasihan sih, tapi maksudnya kayak ya kasihan juga sih maksudnya orang-orang yang beneran memang mengalami itu. Betul. Nah, tapi ada yang membuat itu is a trend atau mungkin aku nggak tahu sih apa yang ada di dalam pikiran mereka. Terus tiba-tiba mereka, gimana ya ngomongnya? Jadi mungkin gini, self diagnose mungkin gini ya. Sebenarnya kan moodnya kan tidak secepat itu berubah, bener nggak? Nggak secepat itu, nggak dalam hitungan detik apalagi menit. Nah, gitu. Ini kita ngobrol sama orang itu, anggaplah 1 jam, terus dia berubah mood dari diam tiba-tiba ketawa, diam lagi, terus dia bilang gue bipolar soalnya kan, ngerti kan maksud gue? Nggak secepat itu teman-teman untuk ganti mood itu nggak walaupun dibilang roller coaster dan mood ekstrim, tapi nggak yang langsung switch. Iya, gitu bener. Kok. Iya, makanya kan jadi banyak orang yang self diagnose terus dia kayak ya merasa itu adalah sebuah tren. Makanya jangan self diagnose. Gue pernah banget ini di DM. Dia mungkin lihat video gue, terus dia bilang, "Kak, ciri-ciri aku sama," dan aku cek di Google ternyata aku bipolar. Iya. Gue aja dapet diagnosa itu harus diobservasi berulang kali dan waktunya 1,5 tahun gue dibilang major depressive disorder gitu.
Jadi maksudnya dari 1,5 tahun yang ternyata nggak kelihatan banget, lo bipolar ibarat kata. Iya. Terus lo harus diobserv lagi dengan psikiater yang lain, itu cukup lama loh. Cukup lama. Dan 1 kali anamnesis tuh tanya jawab. Iya. Itu nggak dalam hitungan kayak lu periksa sakit tipes ya? Iya, Gue kalau periksa pasien tipes mah ngobrol 10 menit aja. Habis itu gue periksa darah, udah kelihatan. Iya. Tapi kalau gue pernah lagi ada di stase jiwa, gue disuruh nih sama dosen gue, lu anamnesis 1 pasien. Gue 1,5 jam di ruangan sama dia. Iya kan? 1,5 jam untuk bisa menghabiskan semua pertanyaan list dari dosen gue. Iya banget lagi. Oh my god, itu badan tuh kayak udah encok Iya banget kan? periksa pasien gitu. Iya, capek banget iya. jujur. Nah, apalagi sekarang Iya. udah muncul tuh di internet kuis-kuis Oke. ngecek mental tuh nggak? ada ya? Ada kuis-kuisnya, Ini soalnya tuh ada yang nge-DM gue kayak gitu. Terus gue bilang kayak aplikasi wow. gitu ya? Iya, lu tau gak sih yang kayak trivia kuis? Iya. ABCD ada opsinya. Iya. Kalau semudah itu saya dari kemarin kagak ke psikiater bolak-balik gonta-ganti psikiater. Iya. Ini aja dari 2017 sampai 2022 nih sekarang. Gue udah 3 psikiater yang berbeda yang nanganin gue. Dan setiap psikiater belum tentu punya diagnosis yang sama. Betul. Ya, jadi ini juga mungkin buat teman-teman biar pada tahu ya. Sebenarnya dokter itu pasti punya apa ya? Ngomongnya ya. Insight gitu yang berbeda. Iya. Ya kan? Jadi kadang aku nggak bisa, kadang kita nggak bisa nyalahin dokter A diagnosisnya salah. Ya karena memang diagnosis dokter itu serumit itu. Iya, menurutku. sekomplikated itu. Jadi ketika kita anamnesis, muncul diagnosis pun itu biasanya nggak cuma 1. Betul. Jadi ada namanya diagnosis utama dan diagnosis banding. Betul. Jadi ini yang bisa menjadi diagnosis optionnya. Gitu. Bener. Jadi makanya kalau misalnya kalian periksa ke 10 dokter kemudian mendapatkan 10 diagnosis yang berbeda, ya memang begitu. Emang itulah namanya pasien itu biasanya itu disarankan untuk mencari second opinion. Betul. Gitu, karena supaya dia bisa mendapatkan informasi yang lain. Nah itu biasanya juga nggak disalahkan ya, memang begitu gitu kan. Terus iya, biasanya makanya. juga pemeriksaan lanjutan atau Betul. mungkin kamu tadi ngejalanin yang namanya observasi itu kan Iya. supaya untuk membantu menegakkan diagnosis. Benar, dan itu jujur kayak observe aja kayak, dok ini saya belum tahu nih. Kan kadang kita sebagai pasien kayak, Penasaran. ayo dong tahu dong gue apa biar gue tuh tahu gitu. Jalan keluarnya apa. Iya. Itu aja kayak, dok saya belum dapat diagnosa. Belum, orang masih observe katanya gitu. Iya, Oh ya udah deh gitu. Observe kedua, dok masih belum gitu. Ya Iya. udah, Jadi itu lama seru banget juga. Pak. Iya. Dan keluar duit itu boncos. Ini gue jujur aja teman-teman iya. ya. Lagi psikiater ya teman-teman. Kalian Mahal ya? tahu lumayan. Tapi Iya. bisa banget pakai BPJS. Iya. Cobain. Kalau gue kan kita punya pilihan. Nah, Benar. gue lebih memilih untuk yaudah kita coba bayar umum deh. Tapi Aduh. banget. Makanya pakai ini ya, BPJS ya. Iya. Nah tapi lu pernah ngalamin panic attack nggak? Iya banget. Gue ke UGD mulu. Gue kalau udah panic attack mah. Gimana tuh? Apa trigger yang bikin lo Oh panic? enggak bisa jelas. Gue Jadi waktu itu tiba-tiba aja. pernah. Iya, ada satu gereja yang gue datengin dan itu rame banget. Tapi sebelumnya bagus teman-teman karena mau beribadah. ya. Maksud saya ini kondisinya rame banget. Jadi gue kan panik ya. Gue tuh ngerasa semua orang ngomongin gue. Oh, oke. Padahal gue gak kenal. Iya. Mereka juga gak kenal gue siapa. Terus Gue kayak langsung keringet dingin langsung. Iya. Ini udah mulai kaku nih. Gue kalau misalkan panic attack itu udah kelihatan banget sampai kayak psikosomatis gitu loh gue. Kayak gitu. Terus langsung injek obat. Psikosomatis berarti ya itu tadi ada ngerasa halusinasi, delusi gitu? Oh delusi enggak. Gue Enggak ya? sampai fisik sih lambung Asam lambung gitu. gitu sih. Kalau gue asam lambung, badan kaku dari Iya, atas Bang. sampai bawah, dingin, Oke. kram semua badan. Terus gue tuh menggigil. Iya. Gue tuh sampai segitu. Iya. Yang langsung dibawa ke UGD. Soalnya gue gak bisa napas. Jadi langsung dikasih penenang gitu Iya, ya. soalnya gue gak bisa napas. Jadi gue langsung Iya. aja. Oh, oke. Nah, San, kalau misalnya lo dalam keadaan mungkin lagi kena mental issues gitu, ada nggak sih hal yang paling lo inget gitu atau sosok gitu yang paling lo inget? Sekarang tetap nyokap sih, Ce. Nyokap ya. Oh nyokap ya udah tahu banget. Dulu tuh gue nggak, jadi tuh waktu awal-awal gue ke psikiater 1,5 tahun yang gue dibilang MDD, gue tuh nggak berani ngomong, nggak berani bilang sama nyokap. Oh, Nggak kenapa? berani, karena gue takutnya kan nyokap gue pendeta Pak. Oh, nanti malah dikiranya Iya. tadi santet atau takut apa? gue. Oke. Terus udah kayak gitu gue pindah psikiater kedua, terus psikiater bilang udah selesai observasi nih berapa lama, gue kontrol mulu kan sama dokter ini. Hah? Terus dia bilang
kok saya kalau ngelihat kamu kesini kamu sendirian ya, kamu besok Iya. bawa mama ya. Wah, deg-degan Karena gue. kan umur lo juga masih berapa waktu itu? 20. Karena biasanya tuh sampai sebenarnya 18 deh tahu gue. Cuman ada juga mungkin yang 21 jadi supaya dapat pendampingan orang tua tuh sampai di umur segitu gitu. Bener. Maaf ya lepas headphone. Terus tadi musiknya agak Oh, oke, kenceng. upbeat Oh. banget Oke. gitu. Nggak, jadi emang Hah? kayaknya sih dokter ini mencoba untuk gimana caranya anak dengan ibu saling mengerti. Bener, karena sebenarnya mental issues kayak gitu tuh nggak bisa hanya dengan satu orang. Betul. Apalagi harus dapat support. Support Betul. itu selain dari keluarga ya, dari tetangga. Iya. Ya kan? Iya. Teman-teman lingkungan Banget. sekitar tuh penting gitu. Banget, penting banget. Terus akhirnya gue bawalah nyokap gue. Oke. Dengan penuh deg-degan gue bilang sama gue sebulan kemudian. Kan gue Hah? kontrolnya akhirnya sebulan sekali lagi kan. Ya. Akhirnya gue ngomong baik-baik. Mau dia datang tuh. Oh, gue Oke. deg-degan banget tuh. Akhirnya dijelasin sama psikiater gue. Dijelasin benar-benar ini enggak yang gimana kok. Nanti pokoknya dijelasin banget lah sebagai caregiver. Mm-mm. Terus akhirnya ya udah sekarang nyokap gue kayak udah minum obat apa belum gitu-gitu. Iya. Jadi Wajib kalau tuh, kalau sosok yang gue ingat sih nyokap. nyokapnya. Kalau bokap meninggal tahun berapa sih? 2015 bapak gue. Lama ya San ya? Berarti Iya. maksudnya lu udah besar gitu. Udah gede, SMA kelas 2. SMA kelas 2. Ya maksudnya lu udah bener-bener merasa kehilangan banget ya waktu itu. Tapi Iya. apakah mungkin nggak apa ya, kejadian trauma itu berpengaruh sama mental Tapi issues? bisa jadi sih. Gue jadi takut kehilangan banyak orang sekarang. Iya ya. Sumpah takut gue. Ini aja adiknya bokap gue nih lagi sakit nih. Heeh. Takut gue. Iya. Takut pergi deh. Itu doang yang gue takutin. Iya iya. Asli. Nah San, apa? Kayaknya waktu itu gue pernah lihat ada netizen yang ngebully, sorry ya tapi ya, bilang kayak kalau bokap lu masih ada malu gitu. Ah iya. Iya iya iya. Iya. Itu gimana tanggapan lo tuh? Anjing gitu tanggapan gue. Thank you. Oke, thank you. Singkat, jelas, padat. Iya sih. Bener kan? Bener, Tapi bener. itu kurang ajar sih. Kadang Iya. mulut orang tuh gila Bener. Gila banget. Suka, tapi masih suka kangen sama bokap Masih suka kangen. karena ziarah gitu. Iya, ziarah. Kan dekat sini. Di mana? Jeruk Purut. Kampung Kandang. KKO. Oh, TNI. Iya. Dekat situ bapak gue. Padahal- ditanam. Enggak bercanda, dikubur. Tanam, dipupuk. Iya. Padahal kalau apa maksudnya padahal menurut gua ya. Gue malah melihat itu mungkin sebaliknya dari apa yang diomongin netizen gitu. Ya maksudnya Iya kalau sih. misalnya bokap lu masih ada dan ngeliat lu sekarang ya pasti dia akan jauh lebih bangga gak sih? Iya, gue juga feeling gitu sih. Hmm. Itu pede banget ya, tapi kalau gue feeling, iya, orang tua mana sih yang nggak bangga? Maksudnya kalau Benar. anaknya mencapai sesuatu, Betul, iya kan? Betul. gitu. Love you papa. Oke, Bapak. Deket gak tapi dulu? Dulu nggak begitu karena bapak gue kan di Jakarta, nyokap gue waktu gue SD tuh nyokap gue ditugasin di Lampung, gue ngikut nyokap gue. Oh, lo di Lampung. Nah, ini fun fact ya teman-teman. Oke. Biasanya Mm-mm. kalau ada orang yang mau meninggal, ini Mm-mm. gue nggak tahu kenapa, kita jadi lebih deket. Oke. Paham nggak? Paham. Gue tuh deket pas sama bapak gue tuh pas udah berapa lama terakhir pas mau meninggal gitu loh. Pas lo SMA kelas 2 itu ya. Karena gue sama bapak gue tuh juga sama-sama keras. Kita tuh pernah Hah? berantem gara-gara rebutan remote TV. Iya. Iya. Iya, Gue begitu. kayaknya kadang kalau keluarga tuh justru hal kecil yang malah jadi Bener ya kan. Nah dari situ sih dekatnya tuh pas udah mau akhir-akhir. sakit atau Sakit udah lama, udah 7 tahun. Sirosis hati. Sirosis hepatis Sirosis, ya. iya betul. Sirosis. Hmm. Jadi itu yang jadinya jadi pelajaran juga buat gue. Apa bad habit bokap gue zaman dulu gak gue lakuin sekarang. Misalnya. Lakuin dikit. Oh, oke. Dikit. Ya maksudnya non healthy lifestyle gitu ngerokok ya. gue berhenti. Ya. Gue udah berhenti Bagus. ngerokok. Terus juga kayak makanan Jeroan-jeroan. Bokap gue tuh doyan banget makanan. Bokap gue dulu waktu masih hidup beratnya 105 kg Oke. dengan tinggi 180 cm. Kan gede sterek Iya, gitu gede, kan. Doyan banget makanan apa, tapi kadang tuh kita suka nggak sadar kayak nggak sehat gitu loh. Iya, biasanya sih kalau kemungkinan ya karena kolesterol, nah itu bisa ya itu makanan kayak jeroan, Iya. lemak-lemak tinggi lah pokoknya. Iya. Dulu bapak gue awalnya varises usus, Oh, terus langsung ke sirosis hati. sirosis hepatis. Iya, kasihan dah. Jangan bad habit ya teman-teman. Dikit.
Nah, ada gak sih hal yang pengen lo sampein ke bokap nih kalau misalnya bokap lo tuh masih ada? Pakai background sedih ntar diedit ya. Oh, tenang. Diedit. Kangen tahu aku. Gue yang manual backsound. Sejuta salam. Oh, ada band bener sama kita gue tawa tuh. Oh iya. Iya, kangen sih. Gue kalau bilang kangen ya apa ya? Gue tuh kangen banget gue sama bapak gue. Soalnya waktu bapak gue masih ada, kehidupan perekonomiannya tuh nggak gini, nggak kayak sekarang. Mungkin kalau sekarang gue bisa beliin apa gitu kan, pesawat jet, nggak itu ngarang. Amin, tapi ya makasih udah doain ya. Tapi dulu waktu sebelum bapak gue meninggal di rumah sakit, bapak gue pengen mobil baru. Oh. Iya kan mikir ya kita ya. Iya. Ya Allah, terus udah kayak gitu pas sekarang meninggal kok nggak ngerasain anaknya punya duit. Iya, yang gue nyesek tuh bapak gue pengen ngeliat gue nikah. Iya kan. Ntar dulu ya, yang kemarin gagal. Gak apa. Itu mungkin salah satu doanya beliau. Kalau misalnya mungkin nggak suka gitu, atau mungkin tahulah mungkin jodoh ini tidak. Iya, kita nggak tahu ya jodoh ya. Jadi kalau dikata apa yang mau disampaikan ya, semoga bangga ya Mas Sania, dan Sania tuh kangen sama papa walaupun Sania nggak jadi koal, karena bapak gue dulu pengen gue jadi koal apa? Korps Wanita Angkatan Laut. Oh, oke. Keras banget bapak gue. Jadi ya udah deh papa, ntar nangis lagi kita ini kayak jalinan kasih. Gitu. Deh saya kangen aja sama bapak saya. Kangen ya. Iyalah. Apa hal yang paling lo teringat ya, maksudnya yang paling lo sampai sekarang tuh masih nggak bisa lupa, momen terindah lah sama bokap? Gila ya, kalau momen terindah kayak tiap hari deh gue momen terindah sama bapak gue. Tapi bapak gue tuh selalu ingetin kayak jadi orang tuh kita harus tough gitu loh. Tough. Karena kan opa gue juga marinir kan, jadi dia selalu bilang anak kolong tuh mesti keras katanya gitu. Anak kolong tuh mesti tangguh. Nah itu yang mungkin pas gede gue baru realize. Iya. Jadi kita mesti banyak hal yang lu pelajarin ya dari didikan bokap gitu ya. Gak cuman buat anak kolong, buat anak siapa kagak. Maksud gue hidup ternyata keras ya. Iya, keras. Hidup keras gitu. Jadi gue kayak oh ininya bapak gue nih. Kayak gitu. Ini ajaran didikannya bokap ya. Itu didikan. Tapi kalau boleh jujur 7 tahun bapak gue sakit. Bapak gue tuh suka apa ya, kan sirosis hati kan kadang suka kesadarannya hilang karena racun naik otak kan. Nah itu yang kadang gue suka, ya ampun kasihan nih bapak gue gitu, 7 tahun loh bapak gue nih sakit gitu. Iya. Dan lo masih ingat momen itu ya? Masih. Tapi dulu sering nemenin pas bokap sakit? Pertama kali gue melihat sesuatu yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Itu gitu, gantiin pampers bokap. Itu pertama kali gue. Iya. Gue beneran yang kayak aduh, gue yang ibaratnya nih ya, gue habis bersihin pupnya bapak gue cuci tangan, gue makan pakai tangan tuh udah kayak udahlah gitu. Iya. Segitunya bak gue kayak gue jagain. Mungkin anak-anak sekolah lain waktu SMA habis cabut dari sekolah ya main. Gue nggak bisa karena gue harus gantian jagain sama gue gitu. Itu di rumah sakit Jakarta? Itu di rumah. Di rumah kayak gitu kan, bapak gue udah nggak bisa jalan. Iya. Kayak jadi gitu. 7 tahun ya? Iya, jadi gue kayak ya udah pulang sekolah di rumah karena harus jagain bokap. Karena kan bokap kalau pipis sama pup harus ada yang ini. Karena pupnya dipakein itu kan? Oh, pampers ya? Pampers. Jadi kan gue yang harus gantiin pampers. Apalagi kan bobot bokap gue juga lumayan gede. Iya. Sedangkan bapak gue tuh nggak bisa berdiri. Jadi kayak ini nih bapak gue. Jadi kita harus ngebalikin bapak gue ke sana buat masukin pampers sana, terus balikin yang ke sini buat narik pampers yang di sini. Ya gitu. Kayak gitu sih gue. Tapi apa ya, cerita lo nih bener-bener harus orang lain itu bersyukur ya. Maksudnya lu melewati masa SMA yang di saat anak-anak lain itu main, ngerti gak? Pulang sekolah nongkrong di coffee shop, lo harus pulang dan iya kan? Gue sudah bekerja jujur aja sejak gue SMP kelas 1. Kerja apa tuh? SPG. Jadi gue malesin identitas. Sumpah gue gak bohong. Gue malesin identitas karena badan gue kan tinggi, orang gak akan gitu. Gue malesin SMP lo SPG apa pertama? Dulu SPG salah satu bank gue pernah. Oke. SPG liang teh cap pistol. Terus liang teh cap pistol. Dulu kayak lumayan ada loh. Ininya dia kayak kalengan gitu liang teh cap pistol di Carrefour gue. Rata-rata di Carrefour gitu-gitu. Pernah gue
SPG di PRJ, terus SPG di mana gitu. Gua seneng dah gua. Sekarang tapi mau gak jadi SPG? Seru tahu, tapi ya? capek. Gua harus apresiasi SPG gitu kan. Iya, nah berdirinya yang gua gak sanggup. Iya. Gue sangat mengapresiasi SPG dan SPB. Jadi gue kadang sekarang karena gue dulu pernah kayak gitu, kalau gue lewat mall terus ada yang bagi-bagiin flyer, gue ambil. Gue ambil. Karena lu pernah tahu rasanya jadi mereka. Iya, gue ambil anjir, sumpah. Yang penting kalau lo nggak pengen, jangan ngelengos. Iya. Makasih gitu loh. Iya, jadi atau enggak ambil aja flyernya masukin ke tas. Iya, gitu. Lu butuh mau kagak? Kasihan aja SPG tuh berdiri doang. Iya. Karena lu tahu rasanya. Tahu gue, apalagi gue kemarin ke PRJ lagi kan. Nah, kan gue ngeliat ya. Iya kan orang-orang nawarin snack ya kan, apa segala macam. Beli gue walaupun gue nggak perlu. Ya Allah, gue timbang beli air botol doang, gue ke SPG, gue cari SPG yang jual. Biar kan dia dapat nambah lagi kan, biasa bonus. Oh gitu, setiap barang yang dia jual dia dapat bonus ya. SPG rokok lebih kasihan menurut gue. Kenapa? Kalau barangnya nggak habis mereka potong gaji. Serius? Iya, karena gue pernah ngelamar jadi SPG rokok. Terus dikasih tahu regulasinya. Oh, regulasi begitu. Iya. Jadi lo nggak ambil akhirnya? Gue pernah SPG juga di Kota Tua. Kopi gitu, satunya 3.000. Oh oke. Gitu. Kalau kayak laku deh kalau lo yang jualan. Ya gitu deh. Wah, tapi seru juga ya. Seru jadi SPG. Ya udah coba ya. Sekarang iya, lagi sana. Iya, sumpah. Mungkin kalau ada brand yang butuh SPG. Apalagi sekarang Sania kan udah terkenal nih ya kan. Iya. Lebih ke brand ambassador dong, tolong Say. Okay. Kita masih mau nyambung hidup. San itu tapi tato bokap nyokap ya San ya? Iya, ini foto terakhir. Ini adalah suatu keajaiban, lo bayangin. Dari berapa tahun bapak gue udah gak masuk gereja. Ini gue CD gitu lah, jadi kayak pengakuan iman gitu. Bapak gue datang ini emang kuasa Tuhan ya, gak ada yang tahu. Bapak gue datang dalam keadaan tidak pakai kursi roda. Padahal biasanya pakai kursi roda. Dan bisa di jalan dituntun. Naik mobil gereja kan ada fasilitas gereja karena nyokap gue pendeta saat itu, sampai sekarang sih. Terus pelan-pelan dituntun ke dalam gereja, duduk, kalau pas bagian berdiri kadang dia berdiri, kadang dia duduk. Padahal kalau di luar hari itu dia selalu pakai kursi roda. Pakai kursi roda, kalau nggak itu di atas tempat tidur doang. Iya. Kayak gitu. Benar-benar mukjizat gitu ya di hari itu. Hari itu udah pas sebulan kemudian meninggal. Jadi ini ada foto keluarga terakhir. Terakhir banget nih. Gitu. So sad. Tapi nggak apa-apa kan. Kalau gue mikirnya kayak bapak gue 7 tahun sakit tuh nggak enak. Gue aja COVID deh, timbang seminggu 2 minggu, itu aja lu kayak mau udahan kan. Ini 7 tahun, jadi 7 tahun dia menahan sakit. Betul, jadi kayak Tuhan lebih sayang sih. Iya gitu. Betul. Makanya kalau ada yang bilang kadang bunga terbaik itu justru dipetik duluan gitu. Bener, tapi emang bapak gue orang baik banget sih, parah. Oke dah kalau gitu. Nah San, apa nih setelah ini cita-cita lo, mungkin goals lo ke depan as a content creator dan sebagai juga pengidap bipolar gitu ya. Apa sih yang jadi target lo ke depannya, goals lo nih? Mau jadi bupati gue. Oke, bupati mana? Gue sumpah gue pengen banget jadi bupati, Bupati mana? Ini mungkin habis ini bupati pakai partai kan? Iya lagi. Nah, mungkin ada partai yang mau menerima Sania ini setelah ini. Takut, tapi aku takut banget kalau politik tuh. Aku takut kalau aku salah aku diculik. Ya nggak sih? Enggak ya? Tapi gue takut tahu. Tapi emang TBL banget sih kalau politik tuh ya. Iya, TBL, tapi gue pengen. Ya, tetep pengen jadi bupati pengen, tapi kalau nggak jadi bupati ya udah deh, nggak apa-apa, gue bikin bisnis baru lagi aja. Bisnis lo ini kembangin lah itu. Gue tuh pengen bisnis kayak itu juga, malah nail art gitu-gitu kan. Cewek-cewek zaman sekarang kan kalau kukunya kayak gue gitu kan suka nggak pede kan. Nah, iya, jadi harus kayak Sania tuh kukunya. Gitu. Nah mungkin juga pesan-pesan nih buat teman-teman, terutama juga yang mengidap bipolar gitu ya, yang bisa lo sampein, yang tentunya juga memotivasi mereka untuk bisa tetap berkembang ya kayak lu sekarang gitu kan. Jadi bipolar tidak menjadi batasan lu untuk tetap berkembang dan untuk bisa sukses. Iya, gue selalu bilang bipolar ini bukan sebuah kutukan melainkan sebuah anugerah. Nah, karena belum tentu orang yang
orang yang normal, gue Iya. bisa melakukan banyak hal, belum tentu mereka bisa sanggup ngelakuin itu. Benar. Tapi gue melakukan banyak hal dalam artian kayak kegiatan aktivitas yang sebanyak itu dengan stigma ya orang mentalisis bisa sih ya gitu. Tapi gue bisa ngelewatin semuanya. Benar. Kayak gitu, makanya ini adalah sebuah anugerah. Makanya yang bisa gue sampein, kalian tidak sendirian. Kalau misalkan mulai ngerasa sesuatu yang beda mungkin dari diri kalian, bisa langsung datang ke profesional, jangan ke Google. Betul. Langsung psikolog. Itu kalau di RSUD puskesmas, gue nggak tahu harganya udah naik apa belum. Tapi terakhir gue ngecek tuh 30.000. Oke. Terus bisa pakai BPJS, sekarang juga udah banyak banget aplikasi yang bisa ngebantuin. Tolong digunakan. Pokoknya jangan sendirian, intinya adalah jangan lupa untuk menanam, menumbuhkan, dan menebarkan kebaikan. Wow. Wow, keren banget nih dari ini. Tapi tadi setuju banget. Lu datang ke psikiater tuh bukan berarti lu gila gitu ya. Iya, maksudnya stigma orang tuh stigma orang yang kayak lu ODGJ banget nih gitu kan. Padahal sebenarnya benar, padahal mau mencari jalan keluar untuk diri gue gitu. Iya, dan justru malah itu jauh akan membuat hidup lo itu lebih bagus kualitasnya gitu. Maksudnya lo bisa berkegiatan dengan baik, lo bisa bersosialisasi dengan baik. Wow, keren banget nih. Makasih. And by the way, thank you so much nih San, lo udah mau datang ke bukan bincang biasa gue hari ini lo. First ini apa ya? Guest narasumber ya, first guest hari ini ya, lo perawanin ini. Peralatan. Wow, padahal kenceng ini semua ya. Dengan lu nunggu tadi 20 menit doang ya tadi nunggu ya. Banget tuh. 5 menit aja. 5 menit banget tadi nunggunya. Aduh. Oke deh, thank you so much ya San. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang dengerin. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin terus Bukan Bincang Biasa by Nadia Alaidrus. See you, dadah. Dadah.